Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Nuri, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Banyuasin. Di sini saya bersama Bapak Kepala Sekolah SDN 8. Silakan Pak, Ya, kenalkan dirinya. nama saya Sadik SPPSB, jabatan kepala sekolah, unit kerja SDN 8 Muara Sugian, Kecamatan Muara Sugian, Kabupaten Banyuasin. Baik, terima kasih. Dan hari ini saya akan wawancara dengan Pak Sadik ini terkait dengan pengambilan keputusan ya, di pembelajaran modul 3.1. Baik, Pak Sadik, Ya, teman-teman. ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya sampaikan terkait dengan pengambilan keputusan ketika kita dihadapkan dengan dilema etika. Ya. Pertanyaan yang pertama, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Itu benar. Baik, Bang Suri selaku penanya kepada saya selaku kepala sekolah ditanyakan dengan pertanyaan yang sangat menarik. Jadi ada beberapa cara untuk mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Beberapa tanda-tanda yang menunjukkan bahwa suatu kasus merupakan dilema etika atau rujukan moral itu antara lain adanya konflik nilai-nilai. Ketika terdapat konflik antara nilai-nilai yang berbeda seperti keadilan, kebebasan, kebenaran dan kebaikan, maka hal-hal ini dapat menjadi salah satu tanda adanya dilema etika atau rujukan moral. Kemudian yang kedua, ketika suatu tindakan dapat memiliki konsekuensi yang sulit diprediksi atau dapat berdampak negatif pada orang lain. Ini juga termasuk tanda-tanda adanya dilema etika. Dan yang terakhir, adanya keterlibatan emosi. Ketika suatu kasus memicu emosi seperti rasa bersalah, kebingungan atau kekhawatiran moral, maka hal ini dapat menjadi suatu tanda-tanda adanya dilema etika. Jadi ada 3 yang dapat kami identifikasi tentang kasus yang merupakan kasus dilema etika. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak. Untuk yang kedua Pak, Ya. selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Pak? Oke. Ya, memang betul. Memang ada seperti kasus identifikasi di atas ada pernah terjadi di sekolah kami. Oleh karena itu dalam mengambil keputusan di suatu sekolah, terutama sekolah kami, dalam kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang mana sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebaikan, saya selaku kepala sekolah biasanya melibatkan berbagai pihak yang terkait seperti siswa, orang tua, guru, dan staf sekolah lainnya. Dan saya percaya bahwa keterlibatan dari berbagai perspektif dapat membantu dalam mengambil suatu keputusan yang optimal dan baik, gitu Pak. Jadi semua banyak pihak-pihak yang dilibatkan Pak ya? Iya. Nah selain itu saya juga mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di sekolah, nilai-nilai inti yang ada di sekolah,
seperti adanya kebijakan-kebijakan sekolah, hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, serta dampak dari setiap keputusan yang akan diambil. Saya akan berusaha untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil akan memberikan manfaat terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Pak yang biasa Anda lakukan selama ini? Prosedurnya mengidentifikasi masalah dulu. Pertama, diadakan identifikasi masalah atau tujuan yang perlu dicapai, kemudian melaksanakan riset dan mengumpulkan informasi-informasi yang relevan, membuat rencana tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan, melakukan tindakan sesuai dengan rencana yang dibuat, kemudian mengevaluasi dari tindakan yang dilakukan, baru melakukan perbaikan atau penyelesaian jika diperlukan. Kemudian dicatat dan didokumentasikan proses dan hasilnya sebagai referensi di masa-masa depan. Jadi identifikasi dulu, kemudian ada perencanaan, ada keputusan, kemudian refleksi tadi Pak ya, kemudian didokumentasikan untuk ke depan Pak ya. Iya benar. Baik, selanjutnya Pak. Iya, silakan. Hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih Pak? Hal-hal yang efektif untuk mengidentifikasi atau menangani kasus etika dilema, yang pertama kami mengumpulkan informasi Pak. Informasi kami kumpulkan yang komprehensif dan akurat. Setelah adanya itu kami mengevaluasi risiko dan konsekuensi dari setiap disiplin, dari setiap pilihan. Kemudian konsultasi dengan orang-orang yang memiliki pengalaman, menimbang pro dan kontra dari setiap prihatin, dari setiap pilihan. Kemudian memiliki rencana cadangan jika keputusan yang diambil tidak berhasil. Kemudian menggunakan logika dan akal yang sehat dalam proses pengambilan keputusan, mengikuti naluri atau insting jika tidak ada informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat. Belajar dari pengalaman dan kesalahan yang terjadi dalam pengambilan keputusan-keputusan sebelumnya dalam mengatasi suatu kasus. Gitu. Itu Pak ya. Baik Pak. Selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Pak? Tantangannya Pak ya? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Oh iya benar. Memang banyak tantangan Pak untuk mengatasi kasus tersebut supaya tuntas dan baik. Di antara tantangan-tantangan yang sering kita rasakan dan kita hadapi, terutama di sekolah SD 8 Muarbudian, yang pertama itu adanya keterbatasan informasi yang tersedia. Kemudian ketidakpastian menghasilkan hasil dari setiap pilihan. Kemudian adanya tekanan waktu yang membuat sulit untuk melakukan evaluasi yang cermat. Yang selanjutnya, tantangan berikutnya, konflik antara keinginan pribadi dengan kepentingan umum. Itu konflik. Dan yang terakhir, ketidakpastian mengenai apakah keputusan yang diambil akan berhasil dengan baik atau tidak. Begitu Pak. Tantangannya seperti itu. Termasuk banyak tantangan ya Pak ya, iya, ketika kita dihadapkan dengan dilema etika Pak ya. Iya, tantangan-tantangannya. Kemudian ini Pak, pertanyaan ke-6. Apakah Bapak nih memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya,
dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini, Pak? Jadwalnya tentunya direncanakan dan disusun supaya tidak tumpang tindih, karena di depan tadi banyak dilema etika yang muncul akhir-akhir ini. Oleh karena itu kami melaksanakan menggunakan prosedur yang sering melibatkan langkah-langkah untuk mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan informasi, menganalisis etika, kemudian konsultasi dengan para ahli atau pihak terkait, dan pembuatan keputusan berdasarkan nilai dan prinsip-prinsip yang relevan. Selain daripada itu, setiap organisasi atau lembaga mungkin ini Pak ya, memiliki prosedur yang sedikit berbeda, tergantung pada kebijakan internal dan kompleksinya kasus. Namun, prinsip-prinsip secara umum yang melibatkan analisis, diskusi, dan pengambilan keputusan yang hati-hati biasanya diterapkan dalam penyelesaian kasus dilema etika secara umum seperti itu. Lalu ini Pak, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda, membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh iya, pasti ada Pak Budi. Ya. Jadi ada beberapa elemen atau orang-orang yang sangat dibutuhkan dan sangat membantu untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema, karena ini intinya adalah ruang lingkup pendidikan sekolah. Jadi kami melibatkan pengawas sekolah. Pertama kami melibatkan pengawas sekolah, kemudian juga rekan-rekan kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru, komite sekolah, wali murid yang sering kami ajak untuk berdiskusi guna penyelesaian kasus dilema etika tersebut atau kehidupan moral. Iya. Jadi memang selama ini banyak faktor ya Pak yang untuk mempermudah ya Pak, artinya sedikit sekali gangguan-gangguan, artinya untuk mengambil keputusan itu kita alhamdulillah dipermudah dengan adanya rekan-rekan pengawas sekolah, rekan-rekan guru, rekan-rekan kepala sekolah gitu Pak ya. Iya. Jadi bisa istilahnya musyawarah lah ya. Jadi baik, terakhir nih Pak. Oh iya, silakan. Yang terakhir. Terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, ya, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan ini? Oh iya. Jadi ada banyak hal pelajaran yang dapat kita petik, namun intinya kami pentingnya keterlibatan kolaboratif dan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk ahli etika, memangku kepentingan, kemudian dan masyarakat umum dalam menghadapi dilema etika. Dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak yang saya sebutkan di atas tadi, ini dapat membantu dalam proses berbagai perspektif, dan memastikan bahwa keputusan yang akan diambil mencerminkan nilai-nilai etika yang relevan dan mempertimbangkan kepentingan yang beragam. Jadi itu Pak, jadi memang perlu melibatkan, sangat penting, kolaboratif dengan berbagai pihak. Baik Pak, terima kasih wawancara hari ini. Semoga kedepannya dapat menjadi referensi saya, dapat menambah istilahnya ilmu untuk saya sebagai calon guru penggerak dan sebagai calon pemimpin pembelajaran. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Semoga Anda akan berhasil dan akan menjadi guru yang hebat termasuk di negara kita dan di wilayah Sumatera Selatan.
Jadi, Baik, ya, terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Kepala Sekolah SDN 8 Warasudian, Bapak Sadik SPPSD. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Huri, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Banyuasin. Di sini saya bersama Ibu Supriyati SPPSD, Kepala Sekolah SDN 20 Muara Sugihan. Di sini saya akan wawancara kepada beliau. Apa kabar Ibu Supriyati? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu terkait wawancara tentang pengambilan keputusan dan dilema etika ini. Ya, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, ada beberapa cara ya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Di antaranya adalah mengidentifikasi konflik antara nilai-nilai yang berbeda. Dilema etika seringkali muncul ketika terdapat konflik antara nilai-nilai yang berbeda seperti keadilan lawan kasih sayang, kebebasan lawan keamanan, atau keuntungan individu lawan kebaikan umum. Baik. Kemudian selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Berdasarkan prinsip-prinsip etika, saya akan mengacu pada prinsip-prinsip etika seperti keadilan, kebaikan, dan penghargaan terhadap martabat manusia untuk membantu saya dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku seperti diskusi dan kolaborasi. Saya akan melibatkan tim pengambil keputusan di sekolah untuk berdiskusi dan berkolaborasi dalam mencari solusi yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral yang dianut oleh sekolah. Baik. Kemudian yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Sebagai kepala sekolah atau staf pengambil keputusan di sekolah, saya biasanya melakukan langkah-langkah atau prosedur berikut yaitu identifikasi masalah, keputusan, dan refleksi keputusan. Baik. Lalu hal-hal apa saja nih Bu? Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Beberapa hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika antara lain diskusi dan kolaborasi, terus komunikasi yang jelas, memperhatikan hal-hal di atas dan melakukan pendekatan yang holistik dan berbasis nilai dalam membantu dalam mengambil keputusan. Baik. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, ya, yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika antara lain konflik kepentingan, tekanan waktu, dan ketidakpastian. Baik, ya, banyak tantangannya Bu ya. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata krama nih atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jika masalahnya bisa diselesaikan langsung, akan saya selesaikan secara langsung. Namun jika membutuhkan waktu,
dan perencanaan akan saya jadwalkan sesuai dengan kondisi dan situasi. Baik. Jadi kalau ada masalah bisa langsung Bu ya. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Iya, ada beberapa faktor ya, yaitu faktor lingkungan, faktor rekan kerja guru di sekolah, Iya. komite sekolah, bahkan juga kami melibatkan pengawas sekolah dan korwil pendidikan. Baik. Terakhir Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Iya, pengalaman pengambil keputusan dilema etika juga menunjukkan bahwa setiap kasus dilema etika memiliki kompleksitas tersendiri dan seringkali tidak ada solusi yang sempurna. Oleh karena itu, penting untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan dalam memahami dan menyelesaikan dilema etika dengan bijaksana. Baik. Terima kasih Ibu untuk sesi wawancara hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa saya pelajari dan saya terapkan ke depan. Saya sebagai calon pemimpin pembelajaran dan calon guru penggerak di Banyuasin ini. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu. Iya.